Halo semuanya, kembali lagi kepada saya. Pada kali kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mikrotik. Nah, untuk belajar tentang mikrotik ini kita akan dibagi part-partnya. Untuk pertama kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi DHCP. Nah, yang pertama-tama kita refresh dulu nih. Nah, ini kan nggak ada nih ya di Winbox-nya apa mikrotik ini. Nah, caranya itu kita ubah dulu IP kita menjadi statik. Tujuannya apa? Itu adalah memancing supaya ini terkoneksi dengan mikrotik. Mikrotik ini muncul terus secara tersendiri. Kita ke sini dulu, kita ke sini lagi, kita ubah dulu menjadi statik. Nah, ini kita ubah dulu. Nah, ini by default IP mikrotik itu sebenarnya dari network 88. Nah, ini kita bebas misalkan IP 88.5. Nah, seperti ini aja, langsung oke. Ini oke juga, langsung di close. Setelah itu kita coba kembali lagi di sini, kita refresh lagi. Nah, ini sudah muncul. Aja kita login ya, login. Nah, tunggu dulu. Nah, oke, yang pertama. Oke, mungkin kita langsung aja bahas soalnya. Nah, jadi kita akan berpandu terhadap soal yang sudah diberikan, yaitu soalnya seperti ini. Jadi gini, yang pertama, telah disetting itu ether. Soal pertama itu IP ether 1 sesuai tabel IP adalah sebagai gateway. Nah, ini adalah IP ether 1 sebagai akses yang dimana sumber internet. Dengan kata lain, IP ether 1 ialah sebagai DHCP klien kita. Nah, untuk itu mari kita konfigurasi terlebih dahulu IP DHCP klien kita. Langsung ke sini, kita ke IP bisa DHCP klien ya kan. Nah, ini kalau kalian tidak kelihatan bisa saya clean dulu bentar. uh, nah, ini ya saya kita tambahin aren ke ether 1, bis itu apply. Oke. Nah, ini sudah dapat nih IP DHCP klien kita. Nah, selanjutnya baru kita baca lagi soalnya, yang soal nomor 2 sampai 4 nih, sampai nomor nih kita fokusnya ke sini nih. Soal nomor 4. Soal nomor 4 itu ether 3 sampai ether 5 set sebagai klien ether 2. Dengan kata kasarnya berarti IP dari ether 2, ether 3, ether 4 dan ether 5 itu memiliki satu network yang sama. Berarti caranya bagaimana sih biar ether 2, 3, 4 dan 5 ini punya satu network yang sama? Kita akan ubah ini menjadi sebuah bridge. Nah, apa sih itu bridge? Nah, kita sambil konfigurasi sambil bahas. Bridge ialah anggap aja sebagai jembatan. Nah, berarti bridge inilah yang digunakan untuk menyatukan keseluruhan port-port yang ada gitu. Ini kita setting lagi. Ini kita ubah namanya misalkan bridge LSP bridge LAN ya kan. Habis itu kita apply dulu. Oke. Nah, kalau udah kita langsung lagi lanjut ke ports. Habis itu tambahin ini. Habis itu tambah ini interface kita aren ke ether 2, bukan ether 1, karena ether 1 sudah disetting sebagai DHCP kliennya. Kita apply. Oke. Kita tambahin lagi sini, kita tambahin lagi ether 3, kita apply lagi. Oke. Dan ini seterusnya sampai ether 4 sampai ether 5. Nah, berhubung mikrotik yang saya gunakan ini enggak ada 5 port ethernet dan hanya ada 4 port internet, berarti sampai port 4 saja, seperti itu. Nah, ini langsung kita apply. Oke, udah selesai semuanya seperti ini. Lanjut kita buat IP address nya. Kita ke IP nih, kita ke IP terus ke addresses. Habis itu kita tambah. Nah, ini kita setting berapa, misalkan ini saya pengen pakai 820.1/24. Kita arahin ke bridge LAN, terus kita apply dan oke. Nah, baru di sini kita setting
DHCP server. Kita setting dulu, kita bikin nih. Nah, sebelum kita setting, kita lihat dulu soalnya. Nah, di sini ada nih, di sini sudah ditentukan itu DHCP pool 5 IP dari pool alokasi network masing-masing. Jadi dengan kata lain, pool yang kita gunakan itu hanya ada 5 IP. Hanya ada 5 IP yang bisa diberikan oleh si DHCP. Oke, berarti langsung saja kita konfigurasi terlebih dahulu. Tuh, ini ke sini. Di sini arahkan ke bridge LAN. Next. Ini net address space seperti ini. Next ya, ini gateway-nya untuk berarti gateway adalah gerbangnya. Nah, gerbangnya itu ada di router ini. Nah, ini kita berikan 2 sampai 6. Kenapa? Karena hanya ada 5 pool yang diberikan oleh si DHCP server atau 5 IP gitu, maaf. Next saja, ini DNS seperti ini. Next, ini list time berarti adalah peminjaman IP dari DHCP server, itu berapa menit atau berapa waktunya. Ini kalau udah selesai kita next saja. Nih kalau udah ada nih oke. Terus habis itu nah ini sudah dibuat DHCP nya. Tuh. Lanjut, selanjutnya itu kita mulai konfigurasi firewall. Nah ini konfigurasi firewall mungkin akan kita bahas tentang firewall lebih detail mungkin akan kita bahas di lain waktu. Nah, kali ini kita akan membahas aja tentang bagaimana caranya biar IP private yang telah kita buat itu bisa mendapatkan akses internet. Nah, pertama itu kita tambahin dulu ke general nih, channel source net out interface arahin ke arah ether yang mendapatkan akses internet, yaitu ether 1. Nah, ini actionnya itu masquerade, apply, dan oke. Nah, seperti ini. Nah, karena sudah selesai, lanjut aja kita untuk setting di sininya. Nah, berhubung hanya ada 5 pool IP yang hanya ada 5 IP yang diberikan. Nah, di sini saya pengennya setting statik aja. Jadi ini 20 titik, kita ambil contoh ya 20 juga. Gateway-nya area 10.18.21, Indonesia itu 8888 dan ini 8844. Nah, ini oke aja, di oke dan di close. Nah, ini kita disable terlebih dahulu. Nah, udah disable baru kita nyalain lagi. Nah, kita tunggu. Nah, ini login lagi. Nah, ini sudah dapat akses internet. Sebagai percobaan kita coba ke Google, ke Chrome, kita akses misalkan kompas.com. Nah, sudah bisa. Jadi untuk video konfigurasi DHCP hanya sampai di sini saja. Sekian dari saya, terima kasih dan kembali lagi di tutorial berikutnya.